konten-konten sendal gurau, konten-konten lucu-lucuan itu laris manis di Indonesia. Karena masyarakatnya itu mayoritas seperti saya, miskin bin melarat. Iya. Orang miskin bin melarat otomatis butuh hiburan. Iya kan? Benar. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, bertemu lagi dengan kita channel kita Kang Ito, motivasi dan solusi dan amburadul dan selain-lainnya. Pokoknya hancur lebur lah pokoknya. Nah, ini saya sebagai pembawa acara ingin menanyakan langsung kepada YouTuber kita Kang Ito. Ini banyak nih contoh-contoh dari netizen-netizen yang sering nanyain ke saya ini tentang apa ini Mas? Bagaimana Mas pendapat Mas tentang trending yang sekarang ini? Banyak di TV-TV itu yang sudah terkenal, kadang-kadang tuh nggak masuk akal tapi dia tuh bisa kok mencuap terlalu terkenal gitu Mas. oh itu. Kalau itu Mas Ajis, itulah penyakit kita ya, penyakit rakyat kita. Iya. Rakyat yang khususnya jelata seperti saya. Iya. Kita ini selalu pengennya itu ketawa. Mengapa kita pengennya itu ketawa? Ya. Karena kehidupan asli kita itu sangat menyedihkan Mas Ajis. Kita itu susah payah ngaduk semen di siang hari, jualan somai keliling. Jadi pikiran kita hanya hiburan dan hiburan. Mengapa seperti itu? Ya butuh hiburan. Itulah mengapa konten-konten yang sepertinya itu konten-konten ya tidak ada manfaatnya ya teman-teman. Konten-konten sendal gurau, konten-konten lucu-lucuan itu laris manis di Indonesia. Karena masyarakatnya itu mayoritas seperti saya, miskin bin melarat. Iya. Orang miskin bin melarat otomatis butuh hiburan. Iya kan? Benar. Iya, jadi mereka mencari hiburan. Nah, inilah kesalahan. Mengapa saya ngomong kesalahan? Seharusnya orang melarat itu mencari konten-konten yang inspiratif Mas Ajis. Seperti konten saya ini, motivasi, solusi dan amburadul. Supaya mendapatkan manfaat, supaya kehidupannya itu bisa lebih baik. Misalnya saya menyebutkan cara jualan online, sudah saya kasih tahu caranya, cara lepas dari riba, dari bank legit, sudah saya sebutkan. Harusnya itu masyarakat kita ini yang sedang terjerat hutang, karena kebanyakan kan terjerat hutang. Karena Bu Menteri kita Sri Mulyani ini sangat menganjurkan untuk berhutang. Bukan begitu kan Mas Ajis? Ya, benar. Kita bayar pajak itu untuk membayar bunga utang negara. Tapi alhamdulillah lah sampai saat ini masih bisa kebayar. Tapi yang apa Mas, yang saya herankan itu kok kadang-kadang yang ditonton oleh warga-warga neti lebih, yang lucu-lucuan itu lebih ditonton daripada yang penting. Kayak ini kan penting ini buat motivasi kehidupan, cara-cara trik gimana cara kita membayar utang, gimana caranya hidup itu tidak terbelit utang, cara-caranya kan banyak. Tapi malah netizen ini malah banyak yang ditonton ini malah macam lucu-lucuan, macam ibaratnya tuh video kadang nggak sengaja tabrak-tabrakan gitu, itu malah trending itu Mas. Itulah, maaf, saya ini istilahnya maaf ya kalau ada yang tersinggung. Jadi saya ingin mengarahkan kepada diri saya sendiri. Jadi orang goblok bin tolol seperti saya memang sukanya yang seperti itu Mas Ajis. Video joget-joget, cuman kayak gini itu yang dari Kerinci itu ada ya. Itu malah laris manis. Ya itulah penyakit kita Mas Ajis. Kita sudah hidup melarat, hidup miskin, hidup kere, tapi nontonnya yang begitu-begituan. Bagaimana kita akan bisa maju? Bagaimana kita bisa sukses? Kalau yang kita tonton itu tontonan yang tidak berkualitas. Istilah main-main lah. Itulah. Berarti apa Mas ya? Namanya itu. Berarti gini Mas, itulah Mas permainan. Ruginya kita ya dak. Kita dikasih umur ibaratnya itu panjang, sehat. Bukan kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya kan. Malah banyak nonton-nonton yang kayak gitu kan, ibaratnya bukan bikin hidup maju, tapi malah bikin kita keterpuruan. Iya, tidak ada manfaatnya. Ngapain nonton kayak gitu? Apalagi yang lagi viral ini ya, yang pujian itu cuman
vlog pertama yang nonton sampai 11 juta orang. Ya. Gila, Bro. Cuman ngevlog kayak gitu, main di rumah apa? Ria Ricis. Yang nonton 11 juta, gila. Berarti 11 juta orang ini orang seperti saya berarti. Gila juga ya. Iya, mungkin agak gila lah. Mungkin setelah ini kita akan dipenjara, tidak tahu juga Mas Aziz, karena mungkin banyak penyerang-penyerang nantinya netizen-netizen mensomasi kita ya, tidak masalah. Saya insya Allah akan kabur duluan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan Mas dari netizen lagi Mas. Nah, tentang Kaisang kenal. Kaisang anak kenal, dia adik kelas saya dulu waktu anak Bapak Presiden RI kita, Pak Joko Widodo, yang jualan pisang nih. Konon katanya hartanya ini mencapai 92 miliar lebih. Itu tuh masuk akal apa enggak itu dengan usaha pisang itu? Nah, inilah teman-teman ya, perlu digarisbawahi. Beda antara penjual pisang di pinggir jalan, di pinggir jalan sini ya, di kota-kota besar atau di pinggir-pinggir manapun, beda sama Mas Kaisang ini. Dia walaupun tidak punya modal, wong anak presiden pasti banyak yang mau modali. Pertama. Yang kedua, mengapa dia bisa mengumpulkan harta sebegitu banyaknya dalam waktu yang relatif singkat? Singkat ya Mas? Iya, singkat. Ini masuk akal juga Mas Aziz, karena beliau anak presiden. Orang itu bukan ingin membeli jajanan pisangnya, tapi lebih ke orangnya. Beli pisang di mana, Bro? Oh, itu tempat pisang di jualan, yang jualan itu anaknya presiden. Nah, kan untuk status sosial juga. Inilah ya kesalahan lagi, bukan lagi kesalahan. Ya, orang goblok seperti saya lah. Orang melarat, orang kere seperti saya pengen kelihatan sugih, pengen kelihatan kaya. Seolah-olah kalau beli pisangnya di situ kan di tempatnya mewah, harganya mahal. Seolah-olah kan wong sugih. Nah, orang melarat bin kere pengen disebut sugih. Terkadang seperti itu Mas Aziz. Bukan saya ingin menjelek-jelekan mayoritas masyarakat di Indonesia. Yang jelas, tapi itulah gaya seperti hidup saya. Gaya hidup. Ya, orang seperti saya itu seperti itu Mas Aziz. Demi gaya hidup ya. Iya, demi gaya hidup itu rela. Kayak yang tren-tren, makanya kalau orang sudah terlanjur terkenal, ibaratnya itu celana dalam bekasnya yang sudah tidak dicuci selama 1 minggu dijual itu bisa laku 50 juta. Ibaratnya seperti itulah kalau orang sudah terkenal. Nah, inilah maksud saya itu, ya orang-orang seperti ini berlebihan. Ya masuk akal lah Mas Aziz, kalau Mas Kaisang itu bisa punya harta 92,5 miliar kalau saya tidak salah baca di satu artikel. Iya benar. Sebegitu banyaknya. Ya wajar dia itu istilahnya itu punya latar belakang yang memang itu ya wong anak presiden. Kalau Mas Aziz mungkin anak seorang tukang kayu mau jualan pisang ya mungkin nggak laku. Iya nggak laku. Ya itu. Tapi yang saya herankan macam Kaisang ini, dia mengapa ya kok malah memilih berjualan pisang? Nggak ingin ngikutin jejak bapaknya, jadi presiden. Ingin jadi menteri, kerja di ibaratnya tuh yang lebih ibaratnya tuh lebih kantoran. Yang lebih cocok lah gitu kan, soalnya kan dia kan anak presiden Mas. Kalau dia anak petani kampung wajar dia berjualan pisang, karena dia kan ibaratnya anak nomor 1, bapaknya kan nomor 1 di Indonesia. Seharusnya kan dia kan harus memilih jejak bapaknya. Ini ada 2 kemungkinan Mas Aziz. Yang pertama itu mungkin Mas Kaisang ingin terlihat mandiri. Nah, yang kedua ini, saya sebagai orang yang selalu suudon ya, saya itu selalu berprasangka buruk kepada orang. Bisa juga ini adalah apa namanya ya, mencari nama, image, supaya kelihatan wah Mas Kaisang ini mandiri. Nah itu pernah disebutkan di podcastnya Deddy Corbuzier itu. Ya baguslah Mas Kaisang ini, dia ngomong kalau dia itu memang ya dia itu tidak bisa sukses seperti sekarang kalau bapaknya itu bukan presiden.
Ya jualannya nggak akan laku seperti yang saya sebutkan tadi. Beda Mas Ajis, antara anak presiden sama anak petani itu sangat beda. Jauh ya Mas ya. Iya, jadi tidak ada orang yang mulai usaha itu dari nol. Pasti itu latar belakangnya ada. Nggak ada yang dari nol, itu nggak ada Mas Ajis. Ya ada Mas ya. Mungkin kayak Kaisang nih, mungkin yang jelas mungkin Mas, dia ini dengan cara bekerja, dengan cara berjualan ini mungkin lebih, ibaratnya itu lebih enak, mungkin niatnya lebih cocok mungkin daripada yang kerja tempat lainnya. Ya, apa ingin menjadi kalau apa kerja gitu. kantoran jadi menteri itu kan menteri. banyak tekanan. Ya. Yang namanya ngurusin orang banyak ya pasti kan ada yang suka tidak suka, itu pasti. Tapi yang namanya manusia tetap manusia normal di mana-mana, ya tujuannya itu hanya 3: harta, tahta, dan wanita, dan kehormatan. Ini yang keempat, yang terakhir. Bukan 3 tapi 4 ya. 4 ya. Jadi mungkin Mas Kaisang ini ingin terlihat menjadi orang yang mandiri. Tujuannya itu mungkin dia ingin terlihat terhormat. Tanpa campur tangan dari bapaknya, ya dia bisa sukses. Begitu Mas Ajis. Mungkin seperti itu latar belakang yang mendorong Mas Kaisang ini mau jualan pisang. Berarti seperti Mas Kaisang ini berarti bisa kita jadikan contoh ya Mas. Nggak harus mentang-mentang bapaknya ini ibaratnya orang terhormat, dia harus kerja jadi ini kan, ibaratnya di perkantoran dia nggak malu, nggak dia jualan pisangnya kan Mas. Berarti dia ini termasuk ibaratnya tuh nek bahasa Jawa niki mendeso lah, merakyat. Nah, biasa-biasa wae kan orangnya itu. Tapi kembali lagi, saya yang selalu berprasangka buruk ya. Ya Mas Kaisang ini, ya kalau saya juga nggak malu Mas. Saya nggak malu jualan pisang kalau saya anak presiden. Yang jualan kan bukan saya, karyawan. Itu pun nyewa ruko besar. Bukannya pakai gerobak di pinggir jalan, bukan. Tapi kan setidaknya kan banyak omong-omongan dari netizen, ih anak presiden kok mau sih jualan pisang. Itulah jelas itu Mas, nggak mungkin enggak. Nah, itu yang namanya trik Mas Ajis. Seseorang ingin kelihatan itu keren, ingin kelihatan mandiri, ingin kelihatan bisa sukses tanpa bantuan orang lain, itu dengan berbagai cara. Jadi saya tidak berprasangka buruk ya, tapi kalau saya sendiri selalu berprasangka buruk pada diri saya sendiri, saya mungkin seperti itu kalau jadi anak presiden. Jadi seolah-olah itu ya saya ingin mandiri, padahal saya itu masih tergantung kepada orang tua saya. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas Ajis. Nah, mungkin sekian lah Mas ceritanya Mas, karena nggak ada lagi dari netizen ya mungkin disaring-saring nggak ada lagi. Nggak ada lagi, mungkin cukup sekian lah Mas. Ya pertanyaan yang lebih jadi bagus, buat ya. kawan-kawan jangan lupa saksikan terus YouTuber Kang Ito, channel Kang Ito, jangan lupa like dan subscribe ya, gratis kok. Jangan lupa diklik tanda loncengnya 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.